saya udah ngelap satu ruangan kamar tamu yang di atas lantai 3 kan, di tempat kamar majikan di sampingnya. Saya kerjain. Saya mengambil sapu, dia duduk di situ nungguin ada pekerja yang lagi perbaikin AC gitu, nungguin di situ. Entah tiba-tiba, hai teman-teman, di sela-sela istirahatku bikin video sedikit demi sedikit disambung nyambung menjadi satu sehingga bisa lah jadi video YouTube. Nah, sekarang saya makan KitKat, teman-teman, kesukaanku dari zaman aku kenal KitKat, kesukaanku gitu. Teman kesukaanku kalau makan ini minumannya Sprite. Paling enak makan ini pakai Sprite, Coca-Cola, sedap. Nggak sponsori ya. Jumpa lagi dengan channel Anak Sumbawa. Nama saya Esther. Saya lagi sarapan. Biasanya saya awali video saya dengan bekerja, tapi sekarang saya awali dengan sarapan. Saya bekerjanya udah selesai, lantai dasar udah. Sekarang sarapan dulu. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do. Jadi teman-teman, saya sarapan dulu. Nanti saya lanjutin videonya. Nah, hai teman-teman, kembali dengan saya. Saya udah selesai sarapan, sekarang mau bikin jus. Saya kupas roman. Roman kalau bahasa sininya, bahasa Arabnya. Ini mau kupas ini D5. Kupas si D5. Oke. Ini gantungan HP teman-teman ya. Tapi pikirnya lagi BH lagi. Gantungan HP. Jadi saya mau bikin jus, nanti ini saya kupasin buat masak, karena ini nggak bisa lama-lama kalau ini rusak karena musim panas. Padahal pakai AC dulu ya, AC non-stop, cuman dapur saya matikan dengan kamar saya karena saya suka AC. Saya mau cerita nih teman-teman. 3 hari yang lalu, kalau nggak salah 4 hari yang lalu teman-teman, saya sudah siap-siap mengumpulkan saya punya baju. Saya berpikir teman-teman, saya harus bicara mau kembali ke kantor, ke EJ. Oh no! Karena saya nggak mau dikerjain dulu sama teman kerja saya yang masih bilang saya bisa ganti. Kamu gak akan bisa mendapatkan orang seperti saya, yang kerja keras mau dengan 3 lantai sendiri. Orang lain mana mau, ya kan? Ngurusin orang lain lagi, bukan ngurusin hanya majikan atau ada orang lain lagi tinggal di sini. 2 orang, tambah lagi 1 nenek. Astaga, saya sih nggak mikirin itu, cuman jangan ngerjain 2 gitu. Akhirnya ya udah, 2 dan saya tuh nyampur teman-teman. Jadi kalau ada emosinya pakai 2 gitu. Jadi kalau ada yang pakai saya. Jadi udah rancangannya gitu. Ya, akhirnya besoknya kita masak sama
ponakan majikan ya kan, ngomong sama dia bilang, kamu tulis masakan ini biar kamu tahu, belajar masak dia kan. Terus saya bilang, saya udah nggak mau, saya nggak punya hati tinggal di sini, saya minta maaf. Kenapa? Kalau dia sih baik orangnya. Kenapa? Saya nggak suka tuh sama orang Mesir tuh, sama regain gue, capek gue. Saya nggak suka, saya benar-benar nggak suka. Saya bisa ganti sebenarnya. Memang kamu banyak kerjaan di sini, enggak? Bukan masalah pekerjaan, tapi saya nggak suka di kerjaan. Saya lapor ke dia juga merasa gitu karena dia juga ngerasain. Aku minjem saya, rasanya memang orangnya kayak gitu. Mereka berdua tuh memang cuma baik di depan doang. Sama, tapi dia kan suka ngelapor, si orang itu suka ngelaporin dia gini-gini. Sama, dia juga kayak gitu-gitu. Tapi kalau di depan aku dan di depan majikan selalu dia baik begini-gini. Tapi kalau sama anak-anak tuh suka dipengaruhi, suka pengaruhin anak-anak gitu. Gini begitu. Dan anak-anak itu kadang-kadang suka, kadang-kadang nggak suka deh sifatnya. Ya pakai aku gitu. Udah, aku dan saya dan gue dulu udah mas deh gimana apa campur-campuran. Akhirnya ya udah besoknya bilang gitu, saya akan menunggu. Majikan saya tuh pura-pura sakit, nggak mau turun dari lantai 3. Berapa hari ya nggak mau turun, ada 3 hari 4 hari kali nggak mau turun. Selama dia tahu aku mau bilang sama dia kalau aku mau pulang ke kantor, dia nggak turun. Ditunggu pulang kerja malah minta pijit, kasihan juga gitu ya. Ternyata memang pura-pura supaya saya tuh nggak ngomong dan dia suka makanan gitu. Sekarang dia udah mulai baik ya, sering udah makan aja telurnya katanya, udah makan aja ini makan aja itu katanya. Karena saya beli sendiri cuma apa enggak jadi karena saya bilang sama mau banget gitu. Saya protes dong, gak kerja di sini, kata ponakan majikan, kamu harus ngomong sama majikan, kamu harus ngomong sama madam. Dia bilang oh iya, aku dinasihatin karena dia tahu jahatnya majikan, tapi dia datang. نعم صحت؟ لا لسه انا بسوي هذا هذا من زمان في الثلاجة صوت طربان. احسن سوي شوف iya kan, anak telak gitu ya. والله ما تبغاش تشوفي شو بتصور لسه بدري. ما المشكلة يا جماعة. شوفي لسه بدري. طلع الساعة 12 خلاص أو 12 ونص. 12 حلو خلاص سمية. عشان عارفة الحين وتصور. ونعمل شوية رز إن شاء الله. يوه. طلعت واحدة بعدين أنا راح أطلع واحدة ثانية. batin ya Allah. Ano sa video basta yung timaki? Ha? Mati yun naman. Mati sa video? Mati ko pa naman yung timaki. Ano sa video? Ano sa video naman? Biit. الأكل التالي الشغل ده كان على الخبز ولا لا تاكلي الريح حرام. كل خبز أحمر مشكلة. Teman-teman ceritanya ya, jadi begitulah ceritanya. Majikan saya tuh pura-pura sakit apa, pas sampai dia duduk di bawah juga dia tutup mata tidur, pokoknya kayak sakit gitu.
Akhirnya ya terakhirnya dia pulang kerja, saya bilang dia minta dipijitin di atas. Akhirnya saya nggak tega juga ngomong gitu, udah ngumpulin baju di tas, sebel kan. Gergetan gue sama orang Mesir, masa gue lepin kaca tiap hari. Kerjanya itu bener-bener bilangnya aku tuh kerjanya jujur gitu. Pas lihat kaca itu ada bekas goresan-goresannya banyak gitu, itu karena burung gitu, kerjaan si burung dua itu. Jadi bersihin juga mau dicongkel apa juga nggak bakalan bersih, orang itu goresan di kaca gitu ya, di cermin ya. Ini kayaknya ini bisa pergi kok katanya. Dia coba dicongkel kecek. Boro-boro bisa pergi, gue bilang gitu ya Ben. Terus bilang itu kamu, bilang gitu, itu nggak bakalan bisa pergi, orang itu goresan, dia bilang gitu, bukan kotor. Enggak, ini bisa pergi, ini kotoran bukan goresan. Bilang ya udah coba aja semua congkel, mau ngapain gitu. Sekarang sih dia udah nggak main lagi sih, dia nggak ini. Kalau sedikit dipuji-puji kan itu udah stres banget ya, pasti cari gara-gara langsung. Jadi gitu, jadi kita jadi kita. Jadi begitulah ceritanya teman-teman. Jadi sekarang digagalin dulu tuh mau ke kantor gitu. Kalau mereka baik ya kita juga baik dong. Kita juga kerjanya udah profesional gitu, kerjanya yang terbaik, melakukan pekerjaan yang terbaik, melakukan dengan usaha yang terbaik, kita bekerja dengan baik gitu. Sejujur-jujurnya kita bekerja. Gitu. Kalau kita kan nggak mau makan uang, makan gaji, masa kita makan gaji kita nggak kerja baik, kan nggak bagus juga, itu nggak jadi berkat gitu, nggak jadi apa namanya, nggak jadi uang halal gitu istilahnya. Jadi ya tetap profesional bekerja, biarpun saya begitu orangnya tetap profesional, tetap bangun lebih 7, tetap saya kerjain segala sesuatunya gitu, dengan sebaik-baiknya, saya tahu tuh. Dan ya mereka juga mau pulangin juga nggak bakalan dapat seperti saya. Mikir juga sih mau pulangin juga. Terus besok-besoknya lagi dia nggak mau jalan sama saya, mungkin takut saya ngomong lagi, karena saya masih ngomong kan sama anak sama si itu, sama si ponakan majikan, aku sempat ngomong tuh si badan sakit bilang gitu kan. Terus dia pura-pura lagi yang antar saya suntik vaksin ke itu dia sisirnya gitu, dia suruh sisir, biasanya dia yang ngantarin langsung sama supir selalu dia, tapi sekarang dia suruh sisir itu, nggak mau ketemu muka sama saya, apa namanya, takut saya ngomong, minta balik ke kantor. Ya, jadi begitulah ceritanya teman-teman. Akhirnya saya menetap di sini. Sebenarnya orang yang baik sih, satu aja yang kita hadapi ya, yang saya hadapi yang satu ini gitu, si orang Mesir ini ya, gitu aja lah. Mudah-mudahan dia baik-baik aja, saya doain aja terus-terusan supaya dia menjadi orang yang baik, jangan rese gitu ya, kerjaan teman, kerjaan orang. Pernah juga dia ngerjain saya, saya udah ngelap satu ruangan kamar tamu yang di atas lantai 3 kan, di tempat kamar majikan di sampingnya. Saya kerjain, saya mengambil sapu, dia duduk di situ nungguin ada pekerja yang lagi perbaikin AC gitu, nungguin di situ. Entah tiba-tiba saya udah ngelapin, tinggal nyapu, dan saya nggak lihat satu kotoran pun di lantai, nggak ada satu biji-biji apapun itu di lantai, tapi saya tetap sapu gitu. Dia duduk di situ nungguin orang yang betulin AC ya. Di atas kan ada tempat untuk perbaikin tempat apa namanya ya gitulah, mesin AC itu diperbaiki sama orang Pakistan, orang Bangladesh gitu. Akhirnya dia nungguin di situ orang bekerja, tiba-tiba di lantai itu ya banyak banget berserakan itu, yang dari ini nih, dari atas ada di atas meja kamar tamu di atas, yang ini itu kan di dalam, masa tiba-tiba berserakan di lantai. Saya sampai geleng-geleng kepala, saya bilang sama dia, dia pindah ini, saya bawa sapu dia pindah. Terus saya tanyain dia, kok tiba-tiba ada ini sih, tadinya saya lap-lap nggak ada apa-apa di sini, bersih, saya bilang gitu.
udah dibersihin, udah dilap, mejanya penuh dengan yang ini penuh banget dengan yang berserakan di lantai. Bayangin aja gini, berserakan begini di lantai begini. Padahal saya tuh barusan ngelap, bersih lantai dan meja itu nggak ada satupun yang beginian. Apalagi yang beginian, yang kotoran juga nggak ada kan. Ya saya tanya gitu, kok bisa ada ginian sih? Dia pura-pura nggak tahu, dia pura-pura alihkan pembicaraan lah apalah, tapi nggak merasa berdosa gitu ya dia ngelakuin itu. Kenapa sih gitu, buat apa gitu? Kadang-kadang mikir dalam hati tuh, lu nggak capek apa gitu-gituin gua dalam hati. Heran. Akhirnya ya udahlah, sebenarnya gue capek banget dikerjain gitu, tapi udah cuekin aja, biarin dosa-dosa dia. Tapi majikan saya itu nilai segala sesuatu. Anak majikan juga sebenarnya baik, cuman kadang dia takut untuk menunjukkan kalau dia tuh suka sama saya gitu ya, mendukung saya. Itu aja sih. Saya tahu pas tahunnya begitu, ya udah santai aja, cuman kadang-kadang lelah juga ngadepin dia gitu. Akhirnya begitulah. Sekarang sih udah agak baikan, nggak tahu lah, mudah-mudahan sampai selama-lamanya baik lah, mudah-mudahan aja tuh saya. Ya jadi begitulah teman-teman ceritanya. Demikianlah teman-teman video saya hari ini, bercerita berbela-bela-belaan sama teman-teman, menceritakan curhat saya. Akhirnya sekarang saya lihat mereka baik, ya udah begitu aja. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen saya punya video. Dan memang nggak seindah dengan video-video orang di luar sana ya. Saya mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dapat subscriber 1. Oh no. Per 5 bulan, per 2 bulan kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak teman-teman. Ya nggak apa-apa lah. Ya suka-suka orang lah mau nonton yang mana, yang menurutnya dia mau subscribe, menurutnya nggak mau subscribe gitu ya. Ya begitu, saya juga begitu ya kan. Menurut saya suka videonya ya saya subscribe gitu. Tapi teman-teman yang sudah subscribe, komentar, terima kasih dukungan dan supportnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.